Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atis Tianingsih, MPD. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi untuk materi inflasi di semester ganjil kelas 11 periode tahun 2022-2023. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai video bahan pembelajaran siswa untuk bulan Desember. Untuk bulan Desember ini saya akan merencanakan pembelajaran mengenai materi inflasi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian inflasi, menjelaskan tujuan penghitungan inflasi, kemudian menjelaskan macam-macam inflasi, dan juga menjelaskan solusi untuk mengatasi inflasi. Nah, langkah-langkah pembelajaran di bagian pendahuluan yang pertama yaitu guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan guru menyampaikan karakter dan penilaian yang akan dilaksanakan. Materi pembelajarannya meliputi inflasi, yaitu terdiri dari pengertian inflasi, tujuan inflasi, macam-macam, dan solusi untuk mengatasi inflasi. Metode dan media atau alat pembelajaran yang dipergunakan. Metode yang dipakai adalah discovery learning dengan metodenya tanya jawab, wawancara, kemudian diskusi, dan bermain peran. Media atau alat yang dipergunakan yang pertama laptop, kemudian ada lembar penilaian, ada LCD proyektor, spidol, kemudian penggaris, dan papan tulis atau whiteboard. Nah, di bagian pendahuluan ini meliputi orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Di dalam orientasi di sini melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan menyiapkan fisik peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Dalam langkah persepsi, yaitu mengkaitkan materi atau tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Dalam step motivasi di sini yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apabila proyek ini sudah dilakukan, maka harus dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi-materi yang dipelajari. Kemudian pemberian acuannya adalah memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, kemudian memberikan orientasi terhadap materi yang dipelajari pada bagian pendahuluan, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan KKM pada pertemuan yang akan dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan pembagian kelompok belajar serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan inti meliputi stimulation, data collecting, data processing, verification, dan generalization. Di dalam bagian stimulation atau pemberian stimulus, yaitu peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi, pengertian inflasi, tujuan, dan macam-macam, serta bagaimana cara mengatasi inflasi.
Di dalam step data collecting atau pengumpulan data, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar 1. Kemudian di dalam data processing atau pengolahan data, di sini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara mengolah informasi dari materi pengertian indeks harga, materi-materi inflasi. Kemudian di dalam bagian verification atau verifikasi, yaitu peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. Dan pada step generalization atau kesimpulan, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkannya, kemudian peserta didik berdiskusi untuk menyampaikan hasil diskusi tentang materi inflasi. Nah, pada bagian penutup di sini, peserta didik akan membuat resume, ini masuk pada creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan belajar 1. Kemudian mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran selanjutnya dan juga mengagendakan materi atau tugas project ya. Unjuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah ataupun di rumah. Itu yang dilakukan oleh peserta didik. Sementara yang harus dilakukan oleh guru adalah memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung dinilai, kemudian yang belum selesai juga masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas ini kemudian diberi paraf serta diberikan nomor urut peringkat untuk penilaian tugas. Nah, di dalam penilaian, pembelajaran, dan remedial serta pengayaan, di sini penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi penilaian formulatif assessment for learning yang meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Sekian bahan pembelajaran yang saya laksanakan di bulan Desember. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.